Shalom saudaraku dan saudari dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program Wanita Betel Indonesia, yaitu Wanita Betel Rahmat Allah yang Tuhan berkati dan Tuhan kasihi. Menjadi seorang wanita memang peran yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi para wanita. Ia tidak hanya menjadi pendamping bagi suami, ia tidak hanya menjadi seorang ibu, tapi ia juga harus menjadi seorang yang mengatur keuangan, mengatur keluarga, mengatur segala sesuatu dalam rumah. Dan seorang wanita sekaligus juga adalah seorang motivator yang luar biasa. Suami bisa sukses oleh karena peran dan nasihat seorang istri. Keberhasilan seorang pria tidak bukan karena adanya seorang wanita yang mendampinginya, yaitu wanita yang hebat. Tanpa seorang wanita yang hebat, tidak akan mungkin seorang pria yang sukses yang luar biasa. Demikian juga anak-anak. Anak-anak bisa berhasil menjadi pribadi-pribadi unggulan, pribadi-pribadi yang sukses, pribadi yang takut Tuhan atau tidak, kembali bergantung kepada peran seorang wanita, atau peran seorang mama, peran seorang ibu yang sangat menentukan. Oleh karena itu, lewat kesempatan pada saat ini, saya ingin mengajak agar para wanita mengerti dan menyadari posisi masing-masing sebagai seorang motivator di dalam keluarga dan rumah tangga masing-masing. Ada beberapa poin yang saya ingin bagikan dari yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 yang berbunyi sebagai berikut. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring, bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ini adalah teguran yang disampaikan oleh penulis kitab Amsal, atau yang lebih biasa dikenal sebagai Salomo, seorang yang bijak. Ia menasihati agar kita tidak menjadi pribadi yang pemalas. Kita tidak menjadi pribadi yang bertumbuh pada satu titik dan tidak pernah bergeser ke titik yang lain. Kita tidak pernah beranjak dari tempat di mana kita berdiam. Dengan demikian, segala sesuatu yang stagnan atau berdiam di satu tempat yang sama dalam kurun waktu yang tidak terbatas. Nah, oleh karena itu firman Tuhan pada kesempatan ini mengingatkan kita agar kita menjadi pribadi yang dinamis, pribadi yang aktif, pribadi yang penuh dengan kreativitas, penuh dengan inisiatif dan lain sebagainya. Oleh karena itu ada 4 poin atau 4 perkataan yang mempengaruhi kegagalan dalam hidup kita. Karena itu saya percaya ketika seorang wanita menyadari akan 4 bahaya dari 4 perkataan ini, maka ia akan bisa menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan suaminya, dan ia akan menjadi wanita yang bijak, yang cakap, dan betul-betul berdampak bagi bukan saja keluarga, tapi juga bagi generasi penerus dan bagi seluruh dunia. Oleh karena itu ada beberapa hal seperti yang saya katakan tadi, ada 4 perkataan yang sangat mempengaruhi kegagalan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu hindari 4 kata ini atau hindari 4 tindakan ini agar kita tidak gagal dalam memerankan diri sebagai seorang istri, sebagai seorang mama, sebagai seorang motivator. Yang pertama, kata tidak bisa. Perkataan tidak bisa seringkali kita jadikan sebagai argumentasi, sebagai dalih, sebagai cara untuk melepaskan diri dari tanggung jawab, bersembunyi di balik untuk menyembunyikan diri dari rasa atau tidak mau melakukan sesuatu sehingga mengatakan tidak bisa. Ketika kita berkata tidak bisa, maka kita sudah melakukan tindakan bodoh dan tindakan konyol yang menghancurkan diri kita sendiri. Dengan berkata tidak bisa, kita sudah menutup pintu kemampuan pikiran kita untuk mencari jalan keluar atau untuk mencari alternatif. Oleh karena itu hindari kata tidak bisa. Dan demikian juga sikap ini harus kita tularkan kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada masyarakat, kepada semua orang, agar menghindari kata tidak bisa. Kenapa? Karena kalau kata tidak bisa itu dibiarkan meracuni kehidupan kita dan kata tidak bisa dijadikan falsafah, dijadikan pedoman, maka apa yang terjadi? Kemampuan kreativitas kita akan menjadi lumpuh.
kemampuan kita berpikir, kemampuan kita untuk berkreativitas akan menjadi lumpuh, dan kemampuan kita untuk mencari alternatif akan menjadi mandek, stagnasi, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya, perhatikan baik-baik, seorang yang penuh optimisme, dia tidak pernah berkata tidak bisa. Dia selalu punya optimisme, dia selalu punya keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan, dia bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Oleh karena itu, izinkan saya membacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, bunyi sebagai berikut. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, bahkan menghadapi tekanan-tekanan yang melampaui batas-batas kemampuan manusia. Tetapi ketika ia percaya bahwa ia bersama dengan Tuhan, ketika ia memiliki optimisme bahwa Tuhan menyertai dia, maka dia tidak takut menghadapi apapun. Bahkan perkataan Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 13 ini telah menginspirasi begitu banyak orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang yang besar, yang luar biasa. Berhasil oleh karena apa? Oleh karena terinspirasi firman Tuhan yang mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam menghadapi segala sesuatu, kita tidak seorang diri, kita percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, mari kita melakukan segala sesuatu, menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Ketika kita melakukan segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan, kita akan menjadi orang yang optimis, yang tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Kita akan memiliki optimisme yang tinggi, dan kita akan menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah oleh keadaan atau situasi. Seperti Tuhan Yesus sendiri, ketika harus diperhadapkan dengan Lazarus yang sudah membusuk selama 4 hari 4 malam di dalam kubur, ketika ia harus menghadapi kenyataan di mana ia harus mendengarkan ratapan kesedihan, duka cita dari orang-orang yang dikasihnya, yaitu Marta dan Maria karena kehilangan Lazarus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan, ia tahu bahwa ia disertai oleh Bapa. Karena itu ia berdoa dan ia meminta kepada Bapa agar ia diberi kuasa, agar ia diberi kesempatan untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Dan apa yang terjadi? Ketika di dalam Injil Yohanes pasal 11 dikisahkan ketika Tuhan Yesus sampai di dekat di kuburan tempat di mana Lazarus dibaringkan, dimakamkan, ia meminta agar pintu batu yang menutup kubur itu disingkirkan. Kemudian ketika batu disingkirkan, ia memanggil Lazarus untuk keluar dari dalam liang kubur. Saya percaya ketika Yesus melakukan hal itu, orang-orang yang bersaksi akan mentertawakan Tuhan Yesus. Namun demikian, ia percaya sekalipun Lazarus sudah membusuk, bahkan sudah tidak mungkin lagi secara anatomis bisa hidup kembali. Secara anatomis tidak mungkin karena organ tubuhnya sudah membusuk, dia bisa segar kembali. Tetapi Yesus tahu persis bersama dengan Tuhan, bersama dengan Bapanya, ia akan melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh karena itu, ketika ia berkata Lazarus keluarlah, maka apa yang terjadi? Lazarus yang sudah membusuk pun keluar dari liang kubur, keluar dalam keadaan terikat, dan ketika itulah terjadi mukjizat bahwa Lazarus pun bangkit dari kematian. Oleh karena itu, Yesus juga mengatakan kepada kita dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku dan percaya kepada yang mengutus aku, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang aku sudah lakukan. Karena itu mari kita bersikap optimis dan jangan pernah berkata tidak bisa. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Tuhan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar dari apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Kenapa? Karena ia telah memberi kita otoritas, memberi kita kemampuan, memberi kita kapasitas untuk melakukan perkara yang besar. Oleh karena itu, menghadapi situasi yang sulit seperti ini, mungkin suami kita tidak punya penghasilan, mungkin suami kita di PHK, mungkin suami kita sudah kehilangan usaha dan lain sebagainya, kita harus tetap optimis bahwa bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Tuhan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kita tanggung bersama dengan Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Oleh karena itu,
Biasakan diri untuk memperkatakan perkataan-perkataan optimis, yaitu perkataan-perkataan firman Tuhan. Ketika kita menjejali pikiran kita, memberi makan hati kita dengan firman Tuhan, maka kita sedang menggunakan otak kita untuk mencari solusi berdasarkan hikmat, berdasarkan otoritas, berdasarkan pimpinan Tuhan. Poin yang pertama. Poin yang kedua yang ingin saya bagikan pada kesempatan ini adalah jangan pernah berpikir tidak mungkin. Orang-orang yang selalu berkata tidak mungkin, ia sesungguhnya sedang memenjarakan dirinya, menjebloskan diri sendiri ke dalam lubang yang dalam, sehingga ia tidak punya tali untuk keluar, dan ia akan terpenjara sampai selama membusuk di tempat di mana ia terperangkap. Kenapa? Oleh karena itu, jangan pernah mengatakan tidak mungkin. Kenapa? Karena perkataan tidak mungkin akan menutup pintu mujizat. Perkataan tidak mungkin juga akan menutup pintu keberuntungan. Sehingga olehnya, seorang yang tidak punya optimisme, orang yang selalu berkata tidak mungkin, dia tidak akan mengalami sesuatu yang ajaib dalam kehidupannya. Izinkan saya membacakan firman Tuhan yang terambil dari Markus 9 ayat 23. Firman Tuhan berkata, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Firman Tuhan dengan jelas memberikan sebuah kepastian, memberikan sebuah garansi. Ketika Tuhan Yesus ditantang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, Tuhan Yesus mengatakan tidak ada yang mustahil bagi dia. Suatu kali ada seorang yang sering kali dikuasai roh jahat, dan orang ini diseret oleh roh jahat, dimasukkan ke dalam api atau dimasukkan ke dalam air, atau yang sekarang yang lebih dikenal dengan istilah epilepsi atau ayan. Orang yang ayan ini seringkali ada dua versi penyebab ayan. Versi pertama karena ada organ-organ yang tidak berfungsi pada sebagian besarnya, ada juga karena akibat kuasa kegelapan. Dan dalam kisah di dalam Markus pasal 9 ini dikisahkan, di situ ada seorang yang dikuasai roh jahat sehingga sering dibanting-banting oleh roh jahat itu, bahkan sering kali mulutnya berbusa, sering kali seret dalam api dan dalam air. Dan orang epilepsi kalau dibiarkan terjebur air atau biarkan lebih, orang itu akan mati. Kemudian apa yang terjadi? Keluarganya membawa kepada Yesus, dan orang keluarganya ketika mendatang kepada Yesus, mereka mengatakan demikian. Jika dalam ayat yang ke-22 Markus pasal yang ke-9, keluarganya berkata demikian. Dan seringkali roh itu menyeret anak ini ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jikalau engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Ya. Mereka seolah-olah seperti orang yang optimis, seolah seperti orang yang punya pengharapan. Mereka meragukan akan kuasa Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Tuhan Yesus menghadapi situasi seperti ini, ia tahu persis. Ia tahu apa yang harus dilakukan, dan ia tahu ia tidak seorang diri. Sebagaimana tadi sudah saya katakan bahwa ia punya optimis karena ia disertai oleh Bapa. Demikian juga kita harus punya optimisme dalam menghadapi segala sesuatu. Kita harus memiliki kesadaran bahwa kita disertai oleh Tuhan, bahwa kita dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa kita diurapi oleh Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang akan memampukan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Karena itu kata Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yesus berkata tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sepanjang kita percaya kepada Tuhan, sepanjang kita memiliki optimisme kepada Tuhan, tidak satu perkara pun yang mustahil. Oleh karena itu, jangan pernah berpikir tidak mungkin. Segala sesuatu bersama Tuhan adalah mungkin. Oleh karena itu, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, hampir segala sesuatu yang hebat, segala sesuatu yang dahsyat, segala sesuatu yang luar biasa hanya diciptakan oleh orang-orang yang punya optimisme, hanya diciptakan oleh orang-orang yang punya percaya diri. Kita tidak hanya punya percaya diri, tapi kita juga punya percaya Tuhan. Sehingga olehnya apa? Kita tidak hanya mengandalkan kekuatan kita yang terbatas, tetapi kita mengandalkan kuasa Tuhan. Bukan berarti bahwa kita memanfaatkan Tuhan untuk melakukan sesuatu, untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan. Tetapi kita melakukan perkara-perkara yang besar dengan mengandalkan Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan. Ingat satu perkara, bagi saya secara pribadi, setiap persoalan, setiap masalah,
Semakin tinggi peringkat kerumitannya, semakin tinggi peringkat kesulitannya, semakin hebat dan semakin tidak memungkinkan bisa diselesaikan oleh manusia, tidak mungkin bisa diselesaikan oleh logika. Itulah anugerah yang saya terima dari Tuhan, kehormatan saya terima dari Tuhan. Kehormatan apa? Kehormatan saya terima dari Tuhan bahwa saya sedang diajak oleh Tuhan untuk melihat karya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Saya sedang dituntun oleh Tuhan untuk melihat, untuk mengalami perkara-perkara yang dahsyat, yang hebat dan luar biasa. Oleh karena itu, ketidakmungkinan adalah vitamin bagi iman kita. Ketidakmungkinan adalah berkat bagi kita. Berkat untuk apa? Berkat untuk membuktikan bagi diri kita sendiri bahwa Allah yang menyertai kita adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Oleh karena itu, jangan pernah berkata tidak mungkin. Mujizat Tuhan baru tersedia, atau mujizat Tuhan itu selalu tersedia atau selalu terjadi bagi orang-orang yang percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Mujizat itu sampai hari masih tetap ada, mujizat itu sampai kapan akan tetap ada, sebab kita beribadah kepada Allah yang hidup dan bukan Allah yang mati. Sepanjang Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kepada kita beribadah masih hidup, maka tidak ada yang mustahil bagi Dia. Oleh karena itu, poin yang kedua, jangan pernah berkata mustahil, jangan pernah kata tidak mungkin. Sekali lagi, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Poin yang ketiga, izinkan saya mengingatkan satu perkara yang harus kita hindari. Jangan pernah mengatakan, atau jangan pernah dengan mudah berkata, saya sudah tahu. Setiap kali kita mengatakan saya sudah tahu, sebenarnya kita sedang menutup diri untuk informasi-informasi yang berharga. Ketika saya mengatakan atau ketika Anda mengatakan atau siapapun mengatakan saya sudah tahu, itu merupakan perangkap bagi diri kita sendiri, menutup bagi diri sendiri peluang-peluang untuk melihat lebih banyak, melihat lebih luas, mendapatkan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, sikap merasa sudah tahu menyebabkan kita tidak punya keinginan untuk belajar. Merasa sudah tahu berarti itu menjebak diri kita agar kita tidak punya keinginan untuk mengetahui bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat kita, bahwa Tuhan punya maksud dan tujuannya luar biasa bagi setiap kita. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan saya sudah tahu, berarti kita menolak atau kita menghindar dari perubahan. Perubahan itu sesuatu yang berharga dan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena hidup ini dinamis, segala sesuatu yang bergerak dan sesuatunya senantiasa aktif. Oleh karena itu, jangan pernah merasa diri sudah tahu, tetapi milikilah rasa curiosity yang tinggi, miliki rasa tahu yang sangat tinggi. Seperti anak-anak itu kelihatan cerdas atau bodoh. Ketika anak itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, maka saya percaya anak itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Tapi kalau anak itu tidak punya gairah, tidak punya keinginan untuk memiliki rasa ingin tahu, maka anak itu anak yang dalam keadaan yang sangat suram akan masa depannya. Oleh karena itu, seorang anak harus dirangsang agar dia punya rasa ingin tahu yang tinggi. Oleh karena itu, saudara sekalian Tuhan, izinkan saya bacakan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14 berbunyi sebagai berikut. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh Dia, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Paulus memiliki optimisme yang tinggi. Ia walaupun sudah mengenal Tuhan dan memiliki pengalaman secara pribadi dengan Tuhan, tapi ia tidak pernah merasa puas dengan pengalaman yang dia milikinya. Bahkan ketika ia menyadari bahwa ia dulu adalah seorang musuh kekristenan, dia adalah seorang ahli Taurat, dia anggap bahwa pengetahuan tentang Taurat itu sebagai apa? Sebagai sampah yang tidak ada artinya. Bahkan apa yang dia lakukan? Ia mengatakan bahwa aku tidak menganggap bahwa aku sudah menangkap, tetapi yang aku lakukan adalah melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri pada apa yang di depanku, berlari pada tujuan untuk mendapatkan Dia, yaitu panggilan surgawi. Artinya apa? Dia selalu punya rasa ingin tahu, ingin mengenal Tuhan lebih dekat, ingin mengenal kuasanya, ingin mengenal kasih-Nya, ingin mengenal segala sesuatunya tentang Tuhan.
Rasa ingin tahu menuntun seseorang kepada perkara yang dasar dan luar biasa. Rasa ingin tahu kita kepada Tuhan, rasa ingin kenal kita kepada Tuhan akan membawa kita menyelidik siapa Tuhan, akan membawa kita pada dimensi bahwa kita akan merasa haus, merasa lapar, merasa ingin senantiasa mendapatkan lebih dan lebih lagi dari Tuhan. Apakah itu dosa? Tidak. Memiliki keinginan seperti ini justru memiliki keinginan yang sehat yang Tuhan kehendaki dan Tuhan harapkan. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan pernah merasa puas ya, akan pengenalan dengan Tuhan. Seperti izinkan saya mengingatkan bersama kasih dalam Tuhan akan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-42. Mazmur 42, pemazmur mengatakan demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Pemazmur memacu dirinya untuk senantiasa mencari tentang Allah. Ia tidak pernah puas dengan pengenalan akan Tuhan. Oleh orang yang memiliki rasa haus akan hadirat Tuhan, orang yang memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, orang yang memiliki kerinduan dan rasa ingin tahu rahasia-rahasia ilahi, maka orang itu akan semakin membenamkan dirinya di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan semakin mengenal akan Tuhan, maka kita pun akan semakin menggenapi apa yang pepatah hari-hari kita yang biasa kita dengar, tidak kenal maka tidak sayang. Semakin kita mengenal akan kita, semakin kita mengasihi. Semakin kita mengenal Tuhan, maka semakin pula cinta kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, jadilah seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Jadilah seekor rusa yang merindukan hadirat Tuhan. Jadilah pribadi yang tidak pernah puas dan tidak pernah merasa cukup untuk bersekutu dengan Tuhan. Sehingga olehnya rasa haus dan lapar akan hadirat Tuhan itu senantiasa menjadi bagian dari kita. Kalau itu kita lakukan, kalau itu kita jadikan prinsip itu kita, maka kita akan mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Perubahan hanya terjadi ketika kita intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Kenapa? Karena saya diingatkan, saya sangat diberkati oleh khotbah yang pernah disampaikan oleh Adit. Suatu kali dia berkhotbah dia berkata demikian, Tuhan menciptakan kita hanya satu kali, tapi Tuhan membentuk dan memproses kita berulang kali. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita diproses, semakin kita diperbaharui. Dan semakin kita diperbaharui, maka semakin kita sempurna. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yeremia pasal yang 18, firman Tuhan mengatakan demikian. Ya. Di Yeremia 18, firman Tuhan ayat yang ke-4 berbunyi sebagai, apabila bejana yang dibuatnya itu dari tanah liat, ya, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Semakin kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dan semakin kita rindu untuk mengenal Tuhan, kita mau dibentuk oleh Tuhan lewat rasa ingin tahu yang luar biasa akan hadirat Tuhan, akan firman Tuhan, maka Tuhan akan memproses membentuk kita. Dan apa yang Tuhan katakan, masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk itu, ya kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kita di tangan Tuhan. Kalau kita di tangan Tuhan, maka kita akan menjadi mahakarya Tuhan. Dan ketika kita menjadi mahakarya Tuhan, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, unggulan, sukses. Karena itu jadilah seorang wanita yang memotivasi, jadi seorang motivator yang luar biasa bagi suami, bagi anak, bagi siapapun. Dan yang terakhir, kata yang harus kita hindari, yaitu kata nanti saja. Kata nanti saja ini artinya adalah apa? Menunda kesempatan atau mengabaikan kesempatan atau membiarkan kesempatan berlalu tanpa kita berbuat sesuatu. Orang yang berbuat demikian akan biasanya adalah orang-orang yang pemalas. Izinkan saya mengingatkan,
kesempatan sering datang, kesempatan itu sering datang, tapi kenyataannya kesempatan tidak datang berulang kali. Kesempatan sering kali datang hanya sekali, jarang ada kesempatan 2-3 kali. Oleh karena itu, kalau kita tidak gunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik, maka Tuhan akan memberikan kesempatan kepada orang lain. Oleh karena itu, orang yang malas biasanya senang menunda-nunda. Orang yang malas itu senangnya apa? Senangnya membiarkan kesempatan berlalu. Dan tadi yang terjadi adalah ketika orang itu bermalas-malasan, maka datanglah kemiskinan dan kekurangan, bagaikan penyerbu yang menggampur, yang menginvasi, mengagresi dan mengobrak-abrik, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi, hidupnya akan menjadi lumpuh dan tidak mengalami pembaruan dan tidak pernah mengalami keberhasilan atau kesuksesan. Izinkan saya menutup dengan firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 6 ayat yang ke-10 sampai 11. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti penyerbu dan kekurangan seperti seorang yang bersenjata. Orang yang malas tidak akan berbuat apa-apa. Orang yang malas tidak akan pernah mengalami kesuksesan, dan orang yang malas, orang yang membiarkan kesempatan berlalu, orang yang suka menunda-nunda akan kehilangan kesempatan. Dan orang yang suka menunda-nunda, yang tidak menggunakan waktunya dengan baik, dengan cermat, dengan bijak, maka orang itu akan menjadi korban bulan-bulanan setan. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum mengakhiri firman Tuhan pada kesempatan ini, izinkan saya mengingatkan kembali beberapa hal yang harus kita hindari. Yang pertama, kita tidak boleh berkata, tidak pernah boleh berprinsip tidak bisa. Yang kedua, jangan pernah berprinsip, jangan pernah berkata tidak mungkin. Yang ketiga, jangan pernah berpikir, jangan pernah berkata saya sudah tahu. Dan yang terakhir, jangan menunda-nunda, jangan berkata nanti saja, masih ada waktu, masih ada kesempatan, dan sebagainya. Ingat, waktu yang Tuhan berikan kepada kita sangat terbatas. Satu hari dibatasi 24 jam. Apa yang sudah kita kerjakan? Satu minggu kita diberi oleh Tuhan 7 hari. Apa yang sudah, prestasi apa yang sudah kita ukir? Ingat, 1 bulan kita yang diberi oleh Tuhan waktu 30 hari. Dan selanjutnya, pertanyakan diri kita apa yang sudah kita perbuat dan sudah kita lakukan. Sebelum saya akhiri, ingat, usia kita sudah berapa? Sudah berapa kesempatan Tuhan berikan, berapa tahun Tuhan berikan kepada kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, prestasi apa yang sudah kita buat. Kesempatan terbaik hari ini, kerjakan, lakukan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa bersama dengan Tuhan, maka kita menjadi luar biasa. Tuhan memberkati.